tabletnya. Oke. Nanti ada sendoknya nggak ada. Kok ini kan satu. Bisa kan? Ini lagi. Biasanya ibu-ibu kalau di rumah harusnya ada ini. Anak-anak kan biasanya dikasih puyeng. Perbedaan puyeng dengan tabletan gini apa sebenarnya? Mau. Ya pastinya. Nggak jelas. Apa? Masih secara kerjanya? Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang namanya dengan berat kita. Nah ya, terus ya. Perbedaannya apa? Obat di puyeng dan obat di tablet. Reaksinya lebih cepat yang mana? Puyeng. Apa namanya? Farmakokinetik kita belum ya? Belum. Jadi terabsorpsinya kalau untuk yang puyeng lebih cepat. Ya biasanya obat-obat yang digunakan via sublingual. Kalau untuk dewasa, di mana sublingual? Bawahnya. Ya bawahnya. Contohnya obat-obat. Mau dibikin status pasti nih. Apa namanya? Anti penyumbatan yang obat jantung ya, yang digunakannya adalah sublingual yang dipuyengkan. Kayak lagi ngerucak ya. Udah. Gak usah cantik sebenarnya. Guys ya. Udah. Ntar dikasih sendok. Kalau mau dipuyerkan, tapi yang sering banget ini ada teman-teman apoteker yang melakukan ini. Ya kalau di rumah sakit jarang kita muyerkan. Oke, kita depan. Jangan cantik kan. Ya estetik gitu ya. Udah ya, itu untuk yang puyer itu ada sesuatu nggak ya? Oh iya, untuk obat yang harus kita lihat adalah mana tadi? Tabletnya. Nah, yang berapa benar? Berapa benar? Benar obat? Benar. Kan nggak mungkin langsung kita pakai ya obatnya ya. Kan harus dilihat dulu. Ya dengan 6 benar, ada yang 8 benar, ada yang 10 benar, ya tapi standarnya 6, yang minimal 6. Apa yang dilihat yang pertama? 6 benar itu mana itu lah. Oh. Udah belum sih? Udah. Hal yang baru. Yang pertama benar pasien. Jadi belum masukkan obat, ya. Jadi jangan terlalu pede muyerkan dan sembarang dan yang lainnya. Sebelum kita pastikan pasiennya benar. Ya dengan gimana? Ya kita lihat identitas pasien dengan komunikasi terapeutik. Ya, bapak ini dengan bapak siapa namanya, ibu dengan ibu siapa namanya, tanggal lahirnya. Ya. Jangan hanya nama ya, sama nomor registrasinya. Benar apa tidak? Oke, benar pasien. Yang kedua, obat dulu ya. Benar obat. Oh, pasien A ini benar mendapatkan antibiotik. Antibiotiknya apa? Oh, amoxicillin. Nih. Ya, amoxicillin. Benar obat. Terus yang ketiga, benar dosis. Pasiennya mendapat di resep dokternya adalah dapatnya amoxicillin 3 kali 500 mg. Ya, atau misalkan dapatnya adalah 3 kali 500 mg tapi sediaannya 250. Jadi kita harus kasih berapa tablet setiap kali pemberian? Sediaannya 250 mg, tapi dosis yang tertulis adalah 3 kali 500. Jadi setiap kali pemberian dikasih berapa tablet? 2.
2 tablet. Oh, pil. Tadi gampang loh ya, ini misalnya 50 sediaannya ya. Iya. Dikasihnya adalah 500. Berarti kita berikannya berapa? 2. Itu benar dosis. Ngasih sekali kan 2 jadinya. Tidak melulu pasien itu dikasih. Intinya ya udah intinya sekali ya 1. Bukan gitu ya. Sama dengan obat batuk atau obat yang biasanya untuk diare. Ya, antapulgit, molagit dan sebagainya itu. Biasanya kan dia langsung dimintanya adalah 2 tablet sekali minum misalkan ya. Ya, 2 tablet sekali minum. Berarti dia memang tidak diperkenankannya tidak hanya 1 tablet dosisnya saja. Tapi misalkan mintanya adalah contoh ya, ada pasien juga dapatnya adalah 1 kali 1000 amoxicillin ini. Berarti sekali pemberian berapa tablet? Ini nih, yang ini aja. Ini nih. Ini berapa miligram? Enggak, Rek. Ini 500, Rek. Tadi itu contoh. Misalkan pasien dapat 1 kali 1000. Nah, itu sering terjadi ya. Jadi harus dosisnya tahu. Ini masih tablet, belum yang tadi kita harus oplos dulu di sini. Jadi dapatnya 200 mg saja misalnya, ini sediaannya 500. Jadi ngasihnya berapa cc? Terus benar? Rute ada apa aja? Di sini ada tulisannya ya. Serbu injeksi, ada IV. IV itu apa? Intravena. Masuk ke dalam pembuluh darah vena. IM. Kayaknya belum ya KDM ya. Intramuskular. Ini pertanyaan banyak anatomi ya. Kenapa kok divaksin harus di IM gitu ya? Intramuskular. Kemudian kalau untuk yang ini per oral tulisannya nanti PO. Per oral. IM, IV, SC, subkutan. Nanti aja ya itu ya. Nanti di KDM itu dikasih. Kayaknya besok aja dikasih. Terus ya benar rute. Jadi jangan sampai tidak semua yang bentukannya cair itu pasti IV. Ya, misalkan ternyata dia mintanya IM. Vaksin itu misalnya vaksin dimintanya IM tapi kita IV kan. Apa yang terjadi? Shock pasiennya. Karena dosis absorpsi yang dilakukan di IM dan sama IV itu lebih cepat di IV karena langsung tersirkulasi kan. Kalau IM kan bertahap, dikit gitu kan. Kalau yang IV tidak. Jadi kalau misalkan obat itu mintanya IM tapi di IV ya tadi, kemungkinan pasiennya bisa terjadi shock karena terlalu cepat reaksinya. Ya, jadi harus benar rutenya harus jelas. Kemudian benar waktu. Oke, benar waktu ini tidak hanya terkait dengan pemberian tapi dengan juga kadaluarsanya ya. Sebenarnya ada tambah lagi ya, benar expired apa tidak. Tapi waktu itu tidak hanya pemberian tapi juga expirednya. Jadi harus kalau lihat obat itu juga harus tahu. Nah, di sini ya ada tulisannya. Lama ya ini ya. Ada yang makanan ya. Ya ini misalkan ED, ada ED-nya di sini ya, 11/2017. Apa sini ya? Ya, 11/2017. Dia aja kayak gitu ya. Ini saja. Guys ya, kemudian benar waktu ini yang perlu tolong diperhatikan ya. Benar waktu tidak melulu 3 kali sehari itu berarti sarapan, terus makan siang sama makan malam, bukan begitu ya. Apalagi dengan obat yang harus efek terapinya tidak boleh putus. Contohnya adalah antibiotik. Antibiotik itu digunakannya adalah dalam dosis tertentu berapa hari full, tidak boleh berhenti. Plus itu digunakannya dalam arti dalam tubuh kita nggak boleh hilang. Ya, intinya harus ada efek terapinya setiap saat.
Contoh misalkan kita ngomong antibiotik itu 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Kita berikan pagi sama siang kan 2 kali misalnya. Itu akan berbeda dengan antara pagi dan sorenya 12 jam sekali. Kenapa? Obat itu nanti ada waktu paruhnya. Jadi dia bekerja di dalam tubuh itu bisa bekerja berapa jam. Sedangkan kalau antibiotik itu nggak boleh putus, dalam arti ya dalam tubuh kita tetap ada gitu ya. Itu untuk antibiotik, terutama antibiotik ya. Sehingga nanti kalau misalkan ngomong 3 kali 500 untuk antibiotik, misalkan startnya adalah jam 6, jam keduanya jam berapa? Jam 2, ditambah berapa jam? Berapa? Jam ketiganya? Ya, jadi harus 8 jam. Jadi jangan yang jam 6 startnya, terus ternyata makan siangnya jam 11, ya udah jam 11, terus makan sorenya jam 5. Bukan seperti itu. Ya, untuk antibiotik ini terutama ya. Karena tadi punya waktu paruh, waktu efektif dalam tubuh itu dia akan hilang berapa lama. Sehingga kenapa sekarang itu banyak sekali orang resistensi antibiotik. Intinya dikasih antibiotik tapi nggak mempan infeksinya. Yang pertama karena penggunaan antibiotik yang terlalu bebas, ya. Jadi pilek dikit kasih antibiotik, demam dikit antibiotik, gitu ya. Kemudian penggunaan dosis yang tidak habis, yang harusnya minimal 5 hari, misal dia hanya sehari saja. Yang ketiga adalah waktu pemberiannya, yang tidak tidak terpola dengan baik. Ya, jadi waktu pemberian itu nanti yang jadi penanggung jawab utamanya ya kita. Dan ini yang perlu diperhatikan terutama dengan obat-obat yang antibiotik seperti ini. Misalkan startnya jam pagi jam berapa? Jam 8 misal ya. Sorenya dari jam berapa? Siangnya dari jam berapa? Jam 4. Malamnya berapa? 2 kan nggak enak ya, kan lagi tidur jadinya. Nah itu harus diperhatikan juga demikian. Sehingga nanti saatnya yang paling enak untuk jadwal sehari itu bagaimana? Berarti jam 6 misal dan nggak terlalu malam. Dan itu tolong tidak hanya pasien, untuk kita yang nanti misalkan kita menggunakan obat-obat seperti ini. Terus ya untuk yang per oral aman ya. Terus nggak ada sesuatu kalau ini. Yang